Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiratus Soleha, program pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Hubungan akhlak dengan tasawuf. Sebelum kita membahas hubungan akhlak dengan tasawuf, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian akhlak dan tasawuf. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Sedangkan tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau tidak cinta keduniawian secara berlebihan. Ada beberapa contoh tasawuf, diantaranya yang pertama zuhud atau tidak cinta keduniawian secara berlebihan. Yang kedua, hidup qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga, hidup taat, melakukan perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya. Dan yang terakhir, hidup istiqomah, konsekuen, kontinu, dan tetap beribadah. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan akhlak dengan tasawuf. Antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan, karena untuk mencapai ilmu yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan mutasawiyah atau pengamal tasawuf. Sementara yang terpenting dalam tasawuf adalah pencapaian akhlak yang mulia di samping hal-hal yang terkait dalam kebutuhan. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Hubungan akhlak dengan tasawuf tidak bisa terpisahkan karena kesucian hati akan membentuk akhlak yang baik pula. Pada intinya, seseorang yang masuk ke dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohani dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga akhlak yang baik. Apa yang dilakukan kalangan mutasawiyah akhirnya akan membuahkan pada akhlak mulia. Namun demikian, tidak semua kajian dan pengalaman tasawuf masuk ke bidang akhlak. Tasawuf memfokuskan pada dataran tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa, membersihkan diri dari sifat mazmumah atau tercela dan menghiasi akhlak dengan akhlak mahmudah. Mengapa akhlak dan tasawuf diperlukan bagi kehidupan kita? Karena tujuan terpenting dari tasawuf adalah lahirnya akhlak yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tasawuf dalam kehidupan manusia dapat menjadikan manusia berkepribadian yang sholih dan berperilaku yang baik dan mulia, serta ibadahnya berkualitas. Apa tujuan akhlak dan tasawuf? Tujuan akhlak dan tasawuf mempunyai sifat bertingkat-tingkat dan selalu berkembang. Tujuan akhlak dan tasawuf yang hakiki adalah menciptakan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal sebagai perwujudannya, yang mana semua itu dilakukan tiada lain agar Allah ridho. Persamaan akhlak dan tasawuf adalah sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan yang terjadi. Tasawuf terbagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf falsafi atau tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Yang kedua, tasawuf akhlaki, tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Namun ada beberapa tahapan. Yang pertama, takholi atau mengosongkan diri dari akhlak yang buruk. Yang kedua, tahalli, menghiasi dengan akhlak terpuji. Dan yang terakhir, tajalli, terbukanya dinding penghalang atau hijab yang membatasi manusia dengan Tuhan, sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Yang ketiga, tasawuf amali, tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Kemudian hal itu muncul dalam thariqat.
Mungkin hanya itu pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.